Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, selamat pagi. Kami dari Pionir Sario Media Ministry kembali menyapa saudara-saudara semua dalam program Renungan Pagi. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini Tuhan kami datang kepadamu, menaikkan pujian syukur, limpah balas terima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah membangunkan kami pada pagi ini dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Bapa di sorga, sebelum kami melaksanakan akan tugas pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami akan membaca dan mendengarkan akan sabda firman Tuhan melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan dapat menjadi bekal buat kami sepanjang hari ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Renungan pagi hari ini, Rabu tanggal 21 Agustus 2024, berjudul Yang Menyatakan Kebenaran. Ayat tema terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Mari kita ikuti bacaan renungan pagi hari ini. Sekiranya perak atau emas cukup untuk membeli keselamatan manusia, betapa mudahnya itu dilaksanakan baginya yang mengatakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Terdapat dalam Hagai 2 ayat 9. Tetapi hanyalah oleh darah yang indah dari anak Allah yang berdosa dapat ditebus. Rencana keselamatan dilakukan dalam pengorbanan. Rasul Paulus menulis, karena kamu telah mengenal kasih karena Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Kristus memberikan dirinya sendiri bagi kita, supaya Ia dapat menebus kita dari segala kejahatan. Sebagaimana berkat puncak dari keselamatan, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Petrus meneruskan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Firman Allah, kebenaran, adalah saluran dengan mana Tuhan menyatakan roh dan kasih-Nya. Penurutan kepada sabda itu menghasilkan buah dari mutu yang dituntut, kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih ini dilahirkan dari surga dan memimpin kepada motif yang tinggi dan perbuatan yang tidak mementingkan diri. Bila kebenaran menjadi prinsip yang tinggal dalam kehidupan, jiwa itu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kelahiran yang baru ini adalah akibat menerima Kristus sebagai sabda Allah. Bila oleh Roh Kudus, kebenaran-kebenaran ilahi mendapat kesan dari hati, pengertian yang baru dibangunkan, dan tenaga-tenaga yang sampai sekarang terbengkalai dibangkitkan untuk bekerja sama dengan Allah. Demikianlah yang terjadi dengan Petrus dan murid-murid sahabatnya. Kristus adalah yang menyatakan kebenaran kepada dunia. Oleh Dia, benih yang tidak akan binasa, sabda Allah, ditabur dalam hati manusia. Tetapi banyak dari pelajaran-pelajaran yang paling berharga dari guru-guru yang besar diucapkan kepada mereka pada waktu itu
tidak dapat memahaminya. Bila sesudah kenaikannya, Roh Kudus mengingatkan pelajaran-pelajaran kepada murid-muridnya, pikiran yang tertidur bangkit. The Acts of the Apostles, halaman 519 dan 520. Renungkan lebih dalam, apakah perubahan terbaru dalam sikap atau perilaku saya yang muncul sebagai hasil dari kebenaran yang diungkapkan oleh Roh Kudus? Demikian renungan pagi kita hari ini. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah bersama-sama dengan kami. Kami sudah membaca dan merenungkan akan sabda firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Engkau memberkati kami sepanjang hari ini. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi kami sepanjang hari ini. Sehingga semuanya dapat mendatangkan berkat, dan itu dapat kami kembalikan untuk kepujian bagi nama Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit, niat-niat jahat orang, kecelakaan terlebih maut selangkah dengan kehidupan kami. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.